Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah mau diberi atau diambil oleh Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam renungan serial dari Injil Lukas kali ini saya langsung ke perikop perumpamaan tentang uang mina, karena cerita tentang Sakeus pernah saya sampaikan di vlog yang berjudul Pendek Tapi Tinggi. Nah, kembali ke ayat pokok. Perumpamaan tentang uang mina ini sangat mirip dengan perumpamaan tentang talenta di Injil Matius pasal 25 ayat 14-30. Untuk memahami perumpamaan ini, kita harus tahu bahwa Yesus memakai cerita ini berdasarkan kenyataan kondisi pada saat itu. Saudaraku, Palestina dan sekitarnya atau daerah Yudea pada waktu itu diperintah oleh Raja Herodes Agung yang terkenal sangat kejam. Nah, oleh karena itu, ketika Herodes Agung wafat, rakyat menolak raja penggantinya yaitu Arkelaus, yaitu anaknya Herodes Agung. Nah saudara, Palestina yang berada di bawah kekuasaan Emporium Romawi mengharuskan calon raja pengganti untuk menghadap Kaisar Agustus di Roma demi mendapatkan restunya. Ketika Arkelaus berangkat ke Roma, maka orang-orang Yahudi mengirim utusan menghadap Kaisar Agustus untuk menyatakan penolakan mereka atas Arkelaus. Peristiwa inilah yang dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan kepada murid-murid dan pengikutnya yang saat itu sangat mengharapkan Yesus sebagai Raja Israel untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mengapa? Karena menurut pandangan Yudaisme, yang mereka melihat dari tanda-tanda kemesiasan yang dinubuatkan para nabi itu ada pada diri Yesus. Nah, hanya sayangnya mereka salah mengartikan maksud kedatangan Mesias, yaitu Yesus yang sebenarnya ke dalam dunia ini. Kemudian kita lihat di ayat 12 dan 14, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dirinya yang akan pergi ke Yerusalem untuk dinobatkan sebagai raja atas segala raja di Yerusalem, dan suatu hari ia akan datang atau kembali lagi. Namun disinilah salah pahamnya mereka, sehingga orang Yahudi menolak Yesus karena ia dianggap bukan pembebas Israel dari penjajahan Romawi seperti yang mereka idam-idamkan selama ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Yahudi tidak memahami bahwa Yesus datang untuk membebaskan umat manusia melalui Israel dari hal yang jauh lebih penting bagi Allah, yaitu pembebasan manusia dari penjajahan iblis, ya, dengan kuasa dosanya yang membawa maut itu. Jadi umat manusia bukan hanya segelintir orang, hanya dimulai dari Israel. Nah saudaraku, setelah kebangkitan Yesus dan naiknya Yesus ke sorga, maka kita mendapati ada janji bahwa ia akan datang kembali dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9-11. Oke, kita kembali ke perumpamaan. Perhatikan di ayat yang ke-13, dikatakan bahwa sang tuan memanggil 10 orang hambanya dan memberikan masing-masing 1 mina untuk mereka kelola sampai ia kembali. Jelaslah bahwa sang tuan sedang menguji para hambanya ini. Ia tidak hanya memberikan modal, tetapi yang terpenting di sana adalah kepercayaan kepada hamba-hambanya itu, dan bagi hamba-hamba tersebut tuntutannya adalah tanggung jawab dari apa yang telah dipercayakan oleh tuannya kepada mereka. Ayat 15-21. Saudaraku, dari 10 orang hamba tadi ada tipe orang yang percaya kepada Yesus, yang memberdayakan kasih karunia yang diterimanya dari Allah seperti di dalam perumpamaan tersebut. Yang pertama, orang yang dengan segenap hati dan segenap akal budinya memberikan dirinya untuk melaksanakan kehendak Allah di ayat yang ke-16. Nah, kemudian dikatakan sang tuan
memberikan kepada sang hamba itu kepercayaan sesuai dengan keberhasilannya di ayat yang ke-17. Yang kedua, orang yang belum menyerahkan seluruh hidupnya dan belum sepenuhnya melakukan kehendak Allah, ayat 18. Ia pun diberikan kepercayaan lebih oleh sang Tuan sesuai dengan keberhasilannya di ayat yang ke-19. Yang ketiga, orang yang percaya kepada Yesus namun tidak mau melakukan kehendak Allah di ayat 20-21, inilah tipe jemaat yang suka beralasan untuk membenarkan diri. Akibatnya saudara, ia tidak diberikan apa-apa, tetapi justru karunia yang ada padanya diambil dan diberikan kepada hamba yang pertama, hamba yang menghasilkan 10 mina. Jadi di sini saudara, secara sederhana kita lihat bahwa ukuran keberhasilan itu pada dasarnya sederhana. Sang Tuan hanya berkata baik dan setia kepada hambanya. Jadi hanya hamba yang baik adalah hamba yang akan setia karena dia menghargai apa yang dipercayakan kepadanya. Meskipun saudara, kelihatannya kecil yang dipercayakan pertama, tetapi dampak yang dihasilkannya itu luar biasa. 1 mina, uang 1 mina sebagai modal, itu ketika dikelola dengan bertanggung jawab, dengan baik dan setia itu, maka hasilnya adalah ia dipercayakan 10 kota. Uang 1 mina menghasilkan kepercayaan 10 kota. Jangan lupa bahwa sang Tuan ini, bangsawan ini, dia diangkat jadi raja. Jadi dia butuh orang-orang untuk bekerja di kota-kotanya. Nah, itulah kira-kira perumpamaannya. Jadi orang yang akan bekerja pada satu kota yang besar, tentu dia harus bisa dipercaya. Dan itu telah teruji dari hal atau pekerjaan yang lebih kecil. Sementara hamba yang banyak dalihnya dikatakan ia jahat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan bahwa upah yang didapat dari sang Tuan ini bukanlah seperti upah duniawi yang materi sifatnya. Tetapi di sini dikatakan kepercayaan yang lebih besar itu diberikan demi kepentingan sang Tuan, bukan demi kepentingan sang hamba. Saudaraku, kalau saudara adalah seorang yang bekerja di satu perusahaan, adalah hal yang wajar ketika saudara mengharapkan gaji atau upah di perusahaan tersebut, itu sangat wajar karena itu juga diatur oleh undang-undang. Tetapi ada hal-hal di mana yang disebut pekerjaan itu adalah sebuah pengabdian yang kita tidak mengharapkan upah yang sifatnya duniawi itu, tetapi upah yang dimaksud adalah bagaimana ketika Yesus datang, ia kembali untuk meminta pertanggungjawaban kita, maka kita bisa mempertanggungjawabkan sesuatu yang bernilai kekal. Jadi bukan sesuatu yang bersifat sementara. Seperti itu. Nah, contoh yang sederhana adalah seorang gembala yang melayani jemaat. Saya gembala jemaat. Saya bertahun-tahun melayani dan saya tidak mengharapkan uang atau imbalan jasa dari jemaat. Saya tidak mencari nafkah di situ karena seorang hamba Tuhan dipanggil untuk mengabdi. Jadi tugas seorang gembala untuk melayani jemaat adalah sebuah pengabdian total. Demikian juga dengan orang tua yang melayani anak-anak. Itu adalah sebuah pengabdian total. Saudaraku, tidak ada orang tua yang melayani anak-anaknya mengharapkan satu saat kalau anak-anak saya sudah disekolahin, saya sudah berkorban banyak, materi sudah keluar, lalu kalau mereka sudah bekerja dengan baik atau jadi pengusaha atau jadi apalah yang menghasilkan, maka mereka harus membalas jasa-jasa orang tua. Tidak ada orang tua yang baik dan setia berpikir demikian. Yang ia pikirkan adalah bagaimana ia dapat melayani anak-anaknya supaya menjadi orang-orang yang luar biasa. Demikian juga sebetulnya dengan
dunia pemerintahan, misalkan presiden, para kepala daerah, kalau itu sejatinya, maka itu bukan sebuah karir, tetapi sebuah pencapaian untuk dapat mengabdi dalam skala yang lebih besar. Misalkan Presiden Jokowi, dia mulai dari wali kota, kemudian gubernur, dan sekarang presiden. Itu bukan hadiah, bukan sebuah jabatan prestisius, tetapi sebuah kepercayaan untuk melayani rakyat yang jauh lebih banyak. Dan jadi kepentingannya adalah untuk mengabdi. Nah, tetapi tentu presiden dan kepala daerah itu punya masa jabatan yang terbatas. Tetapi seorang gembala, jemaat, seorang tua, ya, itu adalah sebuah tanggung jawab pengabdian seumur hidup. Nah, saudaraku, ada juga banyak tentu tanggung jawab pelayanan yang lebih luas lagi. Tapi saya kasih contoh sederhana. Demikian juga anak-anak, saudara. Ketika kita, ya, demikian juga saudara ada pada posisi sebagai anak. Ingat, orang tua tidak pernah menuntut kita untuk membalas jasa atau budi mereka. Tetapi kita harus punya kesadaran bahwa ketika orang tua kita sudah tidak bekerja, sudah tidak mampu berusaha karena usia dan kesehatan, apalagi mereka tidak punya pensiun, maka ketika kita diberikan kepercayaan untuk dapat bekerja dan menghasilkan, maka sebuah tanggung jawab ketika kita dapat mengabdi kepada orang tua. Jadi bukan sebuah balas budi, tetapi sebuah panggilan untuk mengabdi dari Tuhan. Demikian juga dengan para istri ketika melayani suami-suami yang sakit, itu adalah sebuah pengabdian total. Atau melayani anak-anak yang sakit, melayani kakak atau adik yang sakit, seperti itu. Kita tidak akan mendapat upah duniawi mungkin, ya, kalau kita tidak dalam profesi perawat atau babysitter dan sebagainya. Tetapi sebuah pengabdian adalah sebuah kehormatan yang dipercayakan oleh Tuhan agar kita dapat mengabdi dari hal yang kita lihat kecil, tetapi sesungguhnya membawa dampak yang sangat besar di depan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat berkarya, terus berdoa, terus mengucap syukur, dan tetap bersemangat. Sampai jumpa di vlog